Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teaser dengan saya Muhammad Karir. Kalau di video-video sebelumnya kita udah membahas tentang pneumatic valve yang mana sistem katup ini digunakan pada ajang kompetisi besar seperti MotoGP dan juga F1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sistem pengembangannya yaitu pre-valve atau camless piston engine. Yang mana teknologi ini jelas lebih canggih daripada pneumatic valve. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasan, untuk kawan-kawan yang keberatan, jangan lupa bantu channel ini dengan cara menekan tombol like-nya, subscribe dan juga loncengnya supaya video-video seperti ini bisa bersaing di YouTube. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia pembahasan tentang pre-valve. Camless piston engine atau yang kita kenal dengan sebutan pre-valve. Teknologi ini merupakan salah satu teknologi yang paling banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Dikarenakan teknologi ini dianggap bisa menjadi pionir atau pelopor yang dapat membuat perubahan besar pada sistem kerja di mesin pembakaran dalam skala mass production. Hal ini berbeda jauh dengan kakak kandungnya pneumatic valve yang hanya diperuntukkan untuk mesin kompetisi besar seperti MotoGP dan juga F1. Nah, jadi teknologi ini sendiri mulai dikembangkan dan ditemukan sejak tahun 2015 oleh Koenigsegg dan adik perusahaannya yaitu pre-valve. Dan lalu teknologi ini mulai diperkenalkan kepada publik di tahun 2016. Jadi dari sini kita bisa simpulkan kalau teknologi pre-valve ini masih tergolong teknologi baru dan masih memiliki banyak peluang untuk dikembangkan. Apalagi teknologi ini sekarang bukan dikembangkan oleh satu perusahaan saja, tapi ada banyak perusahaan yang ikut andil dalam pengembangan teknologi camless piston engine ini atau yang kita kenal dengan pre-valve tadi. Mulai dari Renault, BMW, Fiat, Valeo, General Motors, Ricardo, Lotus Engineering, Ford, bahkan hingga perusahaan Cina Jiangsu Honda. Yang tentunya pengembangan ini terus di bawah pengawasan Koenigsegg. Nah, untuk prinsip dasarnya, pre-valve merupakan sistem katup yang bekerja menggunakan beberapa unsur. Jadi ada unsur magnetik, pneumatik, dan juga hidrolik yang bekerja secara terintegrasi atau secara bersamaan. Di mana tujuan dari ketiga unsur ini tadi, magnetik, hidrolik, dan juga pneumatik itu adalah untuk menyingkirkan camshaft dan juga rekan-rekannya seperti komponen PVT, rocker arm, timing chain, timing gear, bahkan lebih kerennya lagi hingga ke body throttle. Selain itu tidak seperti camshaft yang tidak bisa diajak kompromi secara leluasa untuk mengatur bukaan katup, pre-valve juga memiliki kelebihan lain, di mana bukaan katup di teknologi ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna secara bebas. Mulai dari timing bukaan, seberapa tinggi bukaan, bahkan lama durasi valve terbuka. Not untuk kawan-kawan yang belum nangkep, timing dan durasi bukaan itu berbeda ya kan? Timing itu berhubungan dengan lebih cepat atau lebih lambatnya katup mulai terbuka, sedangkan durasi adalah lamanya waktu katup terbuka. Yang artinya jika kita tinjau lebih dalam, kita bisa simpulkan juga pre-valve itu akan memberikan banyak sekali keunggulan yang tentunya sangat-sangat menggiurkan bagi kita sebagai pengguna. Mulai dari ukuran mesin yang dapat berkurang hingga 50%-nya, bobot berkurang hingga 30%, emisi berkurang hingga 50%, dan tentunya yang pasti adalah memberikan peningkatan power, torsi, dan juga fuel economy hingga 30%. Gimana? Pasti keren banget kan? Dan juga pasti banyak di antara kawan-kawan yang tertarik dan juga berharap teknologi ini bisa secepatnya masuk ke ranah mass production. Tapi sayangnya itu kalau kita lihat dari sudut pandang kelebihannya. Karena teknologi ini juga punya banyak kekurangan kok. Tenang aja, nanti kita bakalan bahas semua kekurangan dan juga kelebihannya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, kita juga mau kasih tahu kalau sebenarnya mekanisme dan juga sistem kerja teknologi ini belum dipublikasi secara resmi. Dan yang bakal kita jelaskan di video kali ini adalah berdasarkan hasil riset dan juga analisa kita. Tapi kita juga tetap bakalan usahain compare terus dengan video resmi dari pre-valve-nya dan juga video dari perusahaan Jiangsu Honda sebagai acuan. Jadi untuk kawan-kawan yang mau ikutan menganalisa dan juga kasih masukan, nggak perlu ragu dan sungkan, tulis aja langsung di kolom komentar di bawah. Karena semakin banyak yang ikut menganalisa bakalan semakin seru dan akan mendapatkan kesimpulan yang semakin presisi. Tapi yang harus diingat adalah dengan cara yang sehat tentunya. Oke, sekarang kita langsung bahas aja mengenai part-partnya. Part yang pertama adalah camless valve atau pre-valve. Sebenarnya pre-valve ini juga terdiri lagi dari banyak subpart. Dari bagian bawah tentunya terdapat valve atau katupnya. Lalu ada spring, casing dan juga tabung udara, saluran dan tabung hidrolik,
intercoil atau yang kawan-kawan juga kenal dengan sebutan solenoid, plunger, pneumatic valve, sensor posisi, dan juga soket dengan 4 pin. Nama-nama yang kita sebutin ini juga bisa berubah ya kalau Prevalve mempublikasikan teknologi ini secara resmi. Lanjut ke bagian atas, ada blok jalur oli. Yang di bagian atas ini adalah jalur olinya dan yang di bagian bawah adalah jalur udaranya. Saluran oli menuju silinder head. Lalu ada tutup untuk jalur udara dan juga oli. Ke atasnya lagi ada soket yang menghubungkan antara ECU dan juga Prevalve microcontroller, di mana microcontroller ini berperan untuk mendeteksi posisi pneumatic valve dan memberikan perintah mengenai timing dan juga durasi bukaan intake dan juga exhaust plunger. Ke atasnya lagi ada tutup cylinder head, dan lebih dari itu cylinder head yang digunakan pada Prevalve ini juga tentunya berbeda dengan cylinder head konvensional. Tapi ini udah pasti sih karena komponen yang dipakainya juga jauh berbeda. Mulai dari saluran intake dan exhaust yang dibuat terpisah. Kenapa dibuat terpisah? Karena setiap Prevalve itu dapat dikontrol sesuai kebutuhan seperti yang kita bilang di awal-awal tadi. Jadi walaupun kedua Prevalve itu bekerja untuk silinder yang sama, kalau kita mau kita bisa menonaktifkan salah satu Prevalve-nya. Dan juga di samping itu dengan saluran terpisah seperti ini bisa membuat mesin lebih responsif dikarenakan total diameter mulut intake port yang lebih besar. Tapi kekurangannya dikarenakan jalur intake yang terpisah dibutuhkan juga fuel injection yang lebih banyak. Nih kita bisa lihat di video Prevalve. Untuk 4 piston diperlukan 8 unit injection yang mengindikasikan teknologi ini bakalan mahal. Lanjut, selain itu juga pada silinder head ini tentunya terdapat jalur oli dan juga jalur udara yang nantinya bakalan terhubung dengan blok jalur udara dan juga oli di atasnya. Lalu selanjutnya ada tabung udara dengan tekanan 20-30 bar. Untuk kompresornya ini nggak kita modeling karena bakalan banyak makan waktu. Jadi kita kasih gambar aja biar gampang. Dan komponen yang terakhir adalah sensor posisi crankshaft, di mana sensor ini akan memberikan sinyal terhadap ECU untuk memberikan perintah pada Prevalve microcontroller. Oke, itu dia komponen-komponen yang terdapat di Prevalve ini. Sekarang saatnya kita masuk ke sistem kerja dari Prevalve atau camless piston engine ini. Untuk sistem kerjanya, dimulai dari pengecekan dan juga pengisian tabung udara hingga tekanan yang dibutuhkan, yaitu berkisar di antara 20-30 bar. Kenapa butuh sebesar itu? Karena daya dorong dari steel spring itu setara dengan 10 bar. Tapi tenang aja, tekanan ini masih jauh di bawah tekanan fuel injection yang bisa mencapai ratusan bar bahkan ribuan untuk common rail. Setelah dirasa tekanan udara cukup, udara tersebut langsung teralirkan menuju blok saluran udara dan juga siap mensuplai udara tersebut ke dalam Prevalve. Maka pada kondisi ini mesin sudah dapat dioperasikan. Sistem kerja dari katup ini dimulai dari sensor yang memberikan sinyal posisi crankshaft, di mana sinyal ini akan memberitahu posisi piston kepada ECU. Lalu sinyal dari sensor tersebut akan diolah sebelum akhirnya ECU memberikan perintah terhadap microcontroller untuk melakukan pembukaan dan penutupan intake dan exhaust valve. Nah, sinyal yang datang dari ECU ini akan diolah lagi oleh microcontroller dan dilanjutkan ke subkomponen di bawahnya. Untuk lebih gampangnya, kita pisah lagi sistem kerja dari microcontroller ini. Setelah menerima perintah ECU, microcontroller akan berkata kepada sensor posisi pneumatic valve. Bos besar udah ngasih perintah nih. Woi, kamu siap-siap kerja, baca posisi pneumatic valve. Mau pendek, tengah apa panjang, bos? Bukan setengah sor. Oke, siap, bos. Intercoil, tarik plunger. Siap, bos. Op. Bang, posisi sensor udah tengah nih, bang. Stop, intercoil. Oke, abang, bos. Sabar dulu. Kata ECU kita harus kasih durasi bukaan valve panjang. Oke, siap. Exhaust coil buka. Laksanakan, Pak Bos. Udara pun keluar kembali ke atmosfer. Dan kurang lebih seperti itulah sistem kerja dari Prevalve.
Itu kan baru pneumatiknya doang bang, baru udaranya aja yang bekerja. Terus gimana dengan fungsi hidrolik dari oli dan juga magnetiknya? Nah, untuk oli fungsinya cuma menstabilkan bouncing atau pantulan yang terjadi. Kalau kita perhatikan di video resminya, setiap kali free valve bekerja, pasti ada sedikit bouncing di grafiknya. Bouncing ini dapat diminimalisir dengan adanya tabung tengah ini. Jadi, fungsi dari tabung ini bekerja seperti shock breaker yang dapat meminimalisir guncangan yang diakibatkan dari hentakan. Sedangkan untuk magnetiknya, ya coil atau solenoid itulah yang menghasilkan daya tarik atau medan magnet terhadap plunger. Nah, sekali lagi, jadi kurang lebihnya seperti itulah sistem kerja dari free valve. Ada juga banyak varian timing, durasi, dan besaran bukaan valve itu tergantung dari perintah ECU yang diprogram usernya. Contohnya untuk mengejar konsumsi bahan bakar yang irit bisa melakukan bukaan yang pendek dengan durasi pendek, dan untuk mengejar performa bisa melakukan durasi bukaan valve yang panjang. Oke, kita rasa sampai sini kawan-kawan udah paham sistem kerjanya. Sekarang kita masuk kekurangan dan juga kelebihannya. Untuk kelebihannya, seperti yang kita sempat bilang di awal, dengan penggunaan teknologi free valve ini, maka mesin akan menghasilkan peningkatan di banyak sisi, seperti efisiensi, performa, bobot mesin, size mesin, dan juga gas buang yang jauh lebih bersih antara 30-50%. Belum lagi tanpa menggunakan body throttle, yang bisa membuat tekanan udara dari turbocharger yang masuk akan lebih responsif, karena posisi udara standby jauh lebih dekat langsung di depan intake valve. Jadi bisa dibilang ini peningkatan yang sangat signifikan pada sebuah mesin kendaraan. Jadi untuk kawan-kawan yang lihat mesin Koenigsegg 3 silinder punya power yang besar, itu nggak aneh dengan teknologi ini. Sedangkan untuk kekurangannya, seperti yang kita lihat tadi, komponen yang digunakan pada free valve ini jauh lebih kompleks, lebih canggih, dan lebih sensitif, yang menjadikan biaya produksi dan juga maintenance-nya yang sangat tinggi, dan juga proses assembly-nya yang jauh lebih memakan waktu, seperti proses kita modeling komponen yang satu ini. Kalau kata channel The Workshop bilang, untuk saat ini teknologi free valve masih jauh dari tahap masuk ke mass production, dikarenakan biaya produksinya yang jauh jika dibandingkan dengan mesin konvensional. Dan di videonya juga Doi bilang, kalau Ford aja bisa memproduksi camshaft seharga $16, atau kalau dikonversi rupiah kurang lebih camshaft itu harganya 200 ribuan aja untuk 4 silinder. Sedangkan teknologi ini seperti yang bisa kita lihat pasti membutuhkan dana yang tergolong besar, baik dari sisi mekanik dan juga pemrogramannya. Tapi kalau menurut kita sih ada kemungkinan juga teknologi ini bisa diproduksi secara massal. Namun dengan pangsa yang terbatas, kendaraan-kendaraan untuk antusias di mana customernya siap mengeluarkan budget lebih, yang artinya kemungkinan teknologi ini akan masuk untuk kelas motorsport dan juga mobil mewah. Jadi untuk kawan-kawan yang berharap teknologi ini dipakai di motor matic, itu kayaknya nggak akan mungkin. Kemungkinan untuk matic itu kedepannya langsung motor listrik. Itu dia penjelasan tentang free valve yang bisa kita berikan di video kali ini. Seperti yang kita bilang tadi, untuk kawan-kawan yang punya analisanya sendiri bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan begitu juga untuk kawan-kawan yang masih bingung dan ingin bertanya. Saya Muhammad Karun undur diri, terima kasih sudah menonton, dan bye-bye.